Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. Beredar video di sosial media yang mengabarkan sekelompok warga menemukan sembako yang diduga bantuan presiden dikubur di Depok. Dalam video itu terdengar si perekam menjelaskan peristiwa tersebut, di mana masyarakat menemukan tempat dikuburnya 1 ton sembako yang diduga bantuan dari Presiden Jokowi. Dikubur di sini. Selama 3 hari, masyarakat melakukan penggalian. Berdasarkan informasi si perekam, lokasi penguburan sembako itu terletak di Jalan Tugu, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dalam keterangan video itu, dikabarkan bahwasannya seharusnya sembako itu dibagikan pada tahun 2020. Namun sampai saat ini sembako tersebut tidak diterima masyarakat lantaran dikubur oleh oknum. Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi, bahwa sembako ini bantuan dari presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya, tetapi ini malah ditimbun di Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Menurut sumber, sembako ini sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun dipendam di sini, dikubur di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan, awalnya ditaruh di gudang pusat JNE. Kemudian pada saat itu ada sedang ditelusurin oleh KPK. Kemudian akhirnya sembako ini dibawa ke Depok untuk dikubur di sini. Selama 3 hari masyarakat melakukan penggalian. Akhirnya hari ini pukul tidak disalurkan, malah dilakukan pemendaman di sini. Artinya sudah melawan secara hukum. Dan hal ini akan saya laporkan sesuai dengan prosedur yang ada. Temuan-temuan ini yang dilakukan oleh pihak JNE, dalam hal ini adalah saudara Ajis. Baru ini kira-kira udah berapa lama ini? Rencana habis hari ini setelah polisi datang ke sini dari pihak Polres atau Polsek, saya akan membawa barang bukti langsung untuk membuat laporan di Polres Kota Depok agar kasus ini disidik, karena ini adalah bantuan presiden ya, berupa beras. Satu ininya 20 kilo ya, berupa beras, sembako, tepung ya, sembako lah ya. Ya, sembako. Artinya sembako di sini. Nah, ada termasuk tepung. Sembako itu termasuk beras. Untuk luar daerah, bukan daerah Jawa tapi daerah Sumatera. Baru ini kira-kira udah berapa lama dipendam di sini? Ini sekitar 2 tahunan lebih lah. 2 tahun ya. 2 tahunan. Awal-awal Covid tuh. Ya, awal-awal Covid maka dipendam oleh pihak JNE. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan presiden ya. Jadi awal ceritanya pada saat ini 2 tahunan lebih lah, 2 tahun ya, 2 tahunan. Awal-awal Covid tuh. Ya, awal-awal Covid maka dipendam oleh pihak JNE. Sembako ini bantuan dari mana? Bantuan presiden ya. Jadi awal ceritanya pada saat ini kiriman dari pusat JNE. Nah, pada saat itu pusat JNE akan diperiksa oleh KPK, tetapi barang ini dikirim ke sini sesuai dengan informasi dari saksi yang tidak saya sebutkan namanya, inisial S ya, bahwa barang ini dikirim untuk dipendam, bukan untuk dibagikan kepada masyarakat, karena pihak pusat JNE itu ketakutan pada saat itu akan diperiksa KPK. Sudah berapa hari Pak? Saya penggalian ini dari mulai hari kemarin dan hari sekarang. Ya, 3 hari ya? 3 hari. Ya, kita cari informasi daripada orang-orang yang memendam ini, yang berinisial S, dan juga yang diperintahkan oleh saudara Ajis, koordinator yang berada di JNE. Ada satu lagi juga namanya, saya lupa, nanti akan ada di dalam BAP nanti semua. Jadi ini udah hari ketiga. Koordinator Ajis ini orang mana? Orang Ajis ini adalah orang JNE. Orang JNE? Orang JNE, posisinya sebagai koordinator JNE. Oh. Ya, setelah ketemu sini pencarian ya, tetap kita nanti tinggal Pak Polisi yang datang ke sini akan melihat. Setelah Pak Polisi datang, saya akan membawa bukti langsung ke Polres atau ke Polda Metro. Ya, tolong nanti dikawal ya teman-teman ya. Siap. Tolong dikawal. Akhirnya di tempat lain kan nih jalan. Nah, akhirnya di tempat inilah yang memang semula. Coba tolong diceritakan lagi dari awal itu, begitu barang itu kelihatan bagaimana? Ceritakan lagi. Pertama barang itu kelihatan, kami temukan digali di ujung paketnya ini. Ada tanda-tanda putih macam keramik gitu kan. Putih-putih itu. Tapi itu ternyata memang itu beras. Beras yang sudah hampir jadi tepung. Sudah hampir jadi tepung ya. Dari situ awalnya ya. 3 hari setelah penggalian. 3 hari ya. 3 hari ya. 3 hari ini. 3 hari. Oke, baik. Terima kasih. Ada
menyewakan di atas ini, atas tanah saya tanpa izin, ya, secara melawan hukum. Oke, baik. Satu merasa dirugikan ya. Pasti dirugikan. Ditanamnya bansos. Ya, pertama ditanamnya bansos di atas tanah saya, kedua dia pakai tanah saya 9 tahun sejak berdirinya JNE tidak pernah bayar, dan bayarnya diduga dengan oknum garnisun yang bernama adalah Siswanto. Mungkin baru dia akan menempuh jalur hukum ya. Pasti saya akan lakukan jalur hukum dari mulai penemuan ini. Saya juga tidak terima bahwa kenapa dipendam di tanah saya. Terus juga dia tidak membayar selama 9 tahun, juga akan semakin jalur hukum, ya. Saya kata barang ini sudah ditemukan, di sini sudah bertumpuk barangnya. Maka tidak ke sini ya. Masih belum diketahui siapa oknum pelaku yang tega menguburkan bantuan sembako dari presiden itu. Masyarakat berharap agar pelaku dapat segera ditemukan dan diadili. Terkait penemuan bantuan sembako yang terkubur, sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat. Siang atau 14 siang waktu Indonesia Barat, sembako itu ditemukan di lokasi tersebut. Ini perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan kepentingan golongan atau pribadinya untuk memperkaya diri, tetapi ini dipendam di sini. Demikian yang ditemukan.